Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Karisma Soraya kembali hadir menemani Anda tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat, 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 luar biasa. Nah pemirsa, seperti kita tahu, berita juga udah mulai bertebaran nih, apalagi berita hoax nih. Yang dimana berita hoax ini menjadi fenomena di akhir-akhir ini ya. Dan juga nih apalagi di era pandemi seperti ini, berita hoax ini wah udah jangan diragukan lagi, jadi udah sudah bertebaran sekali ya. Apalagi di era pandemi seperti ini, kehadiran hoax ini makin masif nih. Nah, dan juga kabar bohong sudah beredar di mana-mana yang tidak sedikit juga membuat masyarakat menjadi panik. Hoax seputar vaksin belakangan menjadi primadona. Ini tentu terkait dengan program pemerintah RI yang telah menjalankan program vaksinasi yang dimana masyarakatnya wajib menggunakan vaksin. Yang berharap untuk mencapai herd immunity untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar tidak termakan hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab tersebut? Telah hadir di Semangat Pagi untuk membahasnya, saya perkenalkan Bapak Budi Hermawan SHMSI. Beliau selaku Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Publikasi Diskominfo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, dan juga sudah hadir di Semangat Pagi juga ditemani Mbak Dian Rati, Espam Apoteker juga ya, sebagai Koordinator Informasi Komunikasi dan Edukasi di Lokapom Tasikmalaya. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin ini bukan kali pertama kita bertemu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa di Semangat Pagi kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nih ketika kita mendapatkan berita-berita hoax di masyarakat tentunya. Baiklah, sebelum berlanjut terlalu jauh, kita akan bertanya-tanya dulu nih bersama Bapak Budi mungkin terlebih dahulu ya Pak ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan berita hoax ini? Ya. Pada dasarnya berita hoax ini kalau kita lihat di KBBI bahwa ini adalah berita bohong. Gitu. Jadi ada salah satu rangkaian atau kesengajaan seseorang untuk membuat berita-berita menyesatkan, kebohongan mulai dari judul dan sebagainya. Gitu. Jadi berita hoax ini adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebohongan. Unsur-unsur kebohongan. Iya. Kalau misalnya dari karakteristik hoax ini ada nggak sih Pak yang membedakan? Maksudnya ada, kalau tidak salah saya sempat mendengar ada diskomunikasi ya kan Pak ya? Ya pada dasarnya berita hoax ini ada yang berbentuk mungkin ada yang satir atau parodi gitu kan. Ada yang juga berbentuk keterangan-keterangan palsu, ada juga berita yang hampir mirip dengan aslinya gitu kan. Nah, berita-berita ini pada dasarnya dibuat ada yang emang dengan kesengajaan untuk menyesatkan atau membuat kegaduhan di masyarakat gitu kan. Ada emang yang menyebarkan ketidaksengajaan karena emang ketidaktahuan gitu kan. Oke, jadi belum sempat diklarifikasi tapi sudah disebarkan seperti itu ya. Baiklah. Nah, kalau misalnya sampai sekarang nih berita-berita hoax yang memang berseliweran selain vaksin juga nih Pak ya, yang dari Diskominfo ketahui ada apa aja nih Pak? Ya, untuk yang terakhir ini mungkin ada juga dari politik, mungkin agama, yang cuman kebanyakan ini sekarang semua bermuaranya di vaksin ya, karena emang kondisi hari ini sedang kondisi pandemi 19. Betul. Gitu. Jadi berbicara berkaitan tentang vaksin ini, termasuk juga dengan keagamaan, banyak sekali kita melakukan pengawasan bekerjasama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Gitu kan, ada beberapa kanal untuk menyaring berita-berita hoax gitu kan, seperti Jabar Hoax, Turunback Hoax, kemudian ada juga kanal dari info vaksin gitu kan. Nah, untuk vaksin ini sendiri yang paling banyak hari ini itu kita dari per 2 minggu itu hampir di atas 30-an info vaksin. Wah, gitu itu kan. yang beredar gitu ya? Yang beredar gitu kan. Cukup banyak juga ya? Ya, karena emang posisinya ya itu tadi, karena gejala dari hoax ini kan diawali dari kejadian yang ada di masyarakat. Betul. Seolah dimanipulasi, dibuat sebuah rangkaian cerita, berita sehingga mudah disebarkan. Seolah dari tadi vaksin bikin jadi mutan dan sebagainya, itu adalah salah satu
berita-berita ancaman hoax gitu kan. Oke, nah kalau dari Lokapom itu sendiri nih, Mbak, karena ini kan vaksin ini merupakan obat juga nih. Nah, sedangkan Lokapom menaungi itu ya kan pemeriksaan mengenai obat, makanan juga ya. Nah, kalau misalnya kalau dari Lokapom sendiri menanggapi berita-berita hoax tersebut, apalagi mengenai vaksin ataupun yang beredar di masyarakat itu biasanya ada apa aja nih, Mbak? Kalau untuk Badan POM sendiri ya secara umum, kalau ada berita terkait obat dan makanan, kami akan melakukan klarifikasi. Tapi tentunya tidak semua hoax kami klarifikasi, tergantung dari urgennya ya. Oke. Nah, ketika ada informasi-informasi terkait obat dan makanan, baik itu sumbernya dari laporan masyarakat kepada kami, atau rutin kami melakukan monitoring informasi. Kami di Badan POM Pusat juga ada bagian yang melakukan monitoring informasi dan melaporkannya. Itu akan kami tindak lanjuti dengan penelusuran. Nah, penelusuran ini bisa jadi dengan pengujian ataupun mencari sumber dan juga bekerja sama dengan Kominfo juga. Nah, setelah kami tahu bahwa itu hoax, kami ada situs di web Badan POM www.pom.go.id www.pom.go.id itu di bagian klarifikasi. Isu-isu obat dan makanan bisa dilihat di situ. Oke, sudah ada di sana ya semua dapat diakses di situ tersebut. Nah, kalau contoh-contoh dari berita hoax nih yang Lokapom temui di masyarakat itu seperti apa sih, Mbak? Kalau di awal-awal masa pandemi ini yang sering beredar itu awal-awal itu ya ada obat herbal yang katanya bisa menyembuhkan COVID. Oh iya. Kemudian ada juga makanan kaleng dari Cina waktu itu. Infonya di dalamnya ada virus coronanya. Oh, karena bersumber dari negara tersebut gitu ya. Betul. Oh, betul. Ada juga yang namanya hoax lama bersemi kembali. Jadi hoax yang sudah diklarifikasi di tahun 2006, 2007 ternyata up lagi di 2020. Misalnya nih pernah mendengar hoax tentang garam yang katanya ada pecahan kacanya. Betul. Itu familiar banget, Pak. Betul. Waktu itu ada video yang memperlihatkan ibu-ibu menyaring garam kemudian ada pecahan-pecahan kaca gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah diklarifikasi tetapi up lagi di akhir-akhir ini. Nah, berarti itu ya yang sering ditemui, berarti itu ya terkait makanan, obat yang teman-teman Lokapom pantau sampai saat ini seperti itu. Baiklah, berarti bagaimana sih Pak? Nah, ini kan beredarnya gitu ya, beredarnya berita-berita hoax ini, bahkan tuh ya tadi juga disebutkan berita hoax yang lama di-up kembali gitu ya. Oke, nah bagaimana sih tanggapan dari Diskominfo ini terus memberitahu masyarakat agar tidak mudah terpercaya sama berita-berita tersebut gitu ta. Tapi jangan dijawab dulu Pak, biar pemirsa penasaran juga nih yang di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Masih bersama Pak Budi dan juga Mbak Dian nih, dan kita juga masih bertemakan yang sama, yaitu ayo lawan hoax dan dalam obat dan makanan tentunya nih. Oke, tadi kan kita sudah mendengar nih sedikit contoh berita-berita hoax dari yang disebutkan oleh Mbak Dian juga ya kan, mengenai berita-berita hoax baik itu dalam obat, kesehatan dan juga makanan gitu ya Mbak ya. Nah, dari Diskominfo sendiri ada nggak sih Pak tips atau memberitahu kepada masyarakat agar tidak mudah gitu, tidak mudah percaya akan berita-berita yang belum benar kepastiannya seperti itu? Ya, untuk saat ini kita selalu terus melaksanakan sosialisasi, edukasi ke masyarakat terkait apa sih hoax itu sendiri, gitu kan? Bagaimana mengenali hoaxnya? Nah, rata-rata ya kita coba untuk lebih bijak itu pertama harus melihat daripada judulnya. Rata-rata hoax itu judulnya sangat-sangat bombastis gitu kan, provokatif dan sebagainya. Kemudian juga kita lihat dari gambar, foto-fotonya. Hari ini kan gampang banget untuk melakukan edit-edit foto seolah kegiatan atau kejadiannya saat ini, padahal foto-foto tersebut foto-foto yang udah lama kayak tadi yang dibicarakan oleh Mbak Dia, jangan sampai ada bersemi kembali lah hoaxnya gitu kan. Nah itu
Kemudian juga kita lihat situs yang resmi, kita telusuri website yang resminya betul atau tidak. Nah, jadi intinya adalah bahwa di setiap masyarakat itu harus ditanamkan rasa kepenasaran. Makin banyak atau makin tinggi penasaran kita, maka makin gampang kita melihat atau mensortir mana berita-berita hoax, mana bukan. Karena dengan makin penasaran kita akan membandingkan berita-berita ini dengan berita yang lainnya. Kita akan mencari referensi yang lainnya gitu kan. Nah, mungkin itu langkah-langkah kita, dan juga tadi yang udah sempat kita singgung di sebelumnya bahwa kita ada beberapa kanal juga apabila masyarakat merasa kesulitan untuk mengenali informasi atau berita ini, yaitu tadi melalui bisa cek fakta gitu kan, ada cek fakta, kemudian ada kita laporkan ke Jabar Sabar Hoax gitu kan, turun back hoax lain sebagainya. Silakan. Dan intinya juga masyarakat harus aktif dalam memerangi hoax ini gitu kan. Jadi ada aliansi masyarakat anti fitnah gitu kan. Cobalah untuk aktif ikut dalam organisasi seperti itu, sehingga minimal kita bisa mencegah keluarga dulu lah, keluarga kita dulu gitu kan. Intinya seperti itu. Dan jangan juga kita terpengaruh apabila menerima suatu pesan bahwa sebarkan berita ini, viralkan. Nah, itu kemungkinan udah jelas itu pasti hoax gitu kan. Wah, iya ya. Apalagi kalau udah masuk grup WhatsApp keluarga nih. Wah, udah dalam hitungan menit itu udah Oke, jadi untuk masyarakat di rumah tipsnya itu jangan malas untuk membaca juga ya Pak ya. Apalagi sumber-sumber sudah dijelaskan juga tadi, sudah ada sumber-sumber terpercaya dari Diskominfo itu sendiri. Nah, kalau dari Lokapom sendiri nih Mbak, dalam hal-hal yang berita hoax ini, tadi juga kan Mbak Dian sempat menyebutkan nih, ada yang berita mengenai obat-obat herbal yang mampu memerangi ataupun menyembuhkan sakit COVID ini gitu ya. Nah, itu apa betul? Apa sudah diklarifikasi juga nih dari Badan POM itu sendiri? Ya. Jadi untuk obat herbal yang menyembuhkan COVID ini sebenarnya sudah ada klarifikasinya di website Badan POM tadi, bagian klarifikasi. Nah, terkait dengan obat herbal, sebenarnya kalau dia sudah memiliki nomor izin edar, pasti dia sudah melalui evaluasi baik itu keamanan, mutu, khasiat dari produknya sendiri. Nah, untuk pencantuman klaim khasiat itu harus dibuktikan dengan pengujian atau bukti ilmiah. Nah, sampai saat ini Badan POM belum menyetujui klaim obat herbal yang dapat mengobati COVID. Iya. Berarti yang pemirsa sering mungkin mendapatkan iklan-iklan atau berita-berita yang mengenai obat herbal mampu menyembuhkan COVID-19 itu belum bisa dipastikan benar gitu ya, karena belum ada klarifikasi juga nih dari maksudnya belum sudah diklarifikasi tapi belum terbukti ini mampu menyembuhkan COVID-19. Tapi mungkin untuk meningkatkan imunitas tubuh itu bagaimana Mbak tanggapannya? Apakah bisa juga gini? Mungkin bisa, karena obat herbal itu ada yang berfungsi juga untuk meningkatkan stamina, meningkatkan kekebalan. Bisa jadi dia hanya sebagai pendukung dalam penyembuhan penyakit, bukan sebagai pengobatan. Betul, luar biasa. Jadi bukan sebagai penyembuh, tapi peningkat imunnya gitu ya, yang mendongkrak, yang memfaktorinya gitu. Wah, tapi kan yang namanya iklan suka dilebih-lebihkan juga karena ingin itu terlihat wow gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya terkait isu-isu yang beredar itu, rata-rata kalau misalnya digali lagi nih Pak, masyarakat itu kenapa sih sering termakan sama berita-berita hoax ini? Ya, karena pada dasarnya tadi isu yang dibuat itu atau judul-judulnya itu karena emang berbentuk provokatif dan emang itu dirasakan kebutuhan masyarakat. Contoh seperti kemarin sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri kan. Nah, kecemasan daripada masyarakat itu adalah untuk melaksanakan sholat Id. Nah, sehingga mudah untuk dilakukan pemberitaan pelintir dengan cara misalnya ditiadakannya sholat Idul Fitri di masjid dan sebagainya. Jadi momen-momen itu diambil gitu kan, dijadikan satu penyebaran berita-berita hoax gitu. Jadi seolah-olah seperti ini ya keadaannya gitu, padahal bukan seperti itu gitu kan. Nah, apalagi sekarang mungkin lagi ramai lagi hari ini bagaimana menyikapi pemerintahan terkait tidak ada pemberangkatan ibadah haji gitu kan. Itu juga banyak juga kan berita-berita hoax juga gitu. Jadi
berita hoax ini dilahirkan sengaja dibuat pada waktu keadaan tertentu sesuai dengan kejadiannya gitu. Sehingga masyarakat mudah sekali untuk percaya terhadap itu. Oke, nah itu secara umumnya nih. Nah, kalau misalnya sekarang kita menjurus ke hoax tentang obat dan makanannya. Nah, kalau misalnya berita-berita itu bersebar di masyarakat dan mungkin sebagian orang pun ada yang percaya nih Mbak ya. Nah, bagaimana nih dari Lokapom sendiri alasannya, memberikan alasan kenapa sih masyarakat ini mudah percaya sama obat-obat yang belum terverifikasi benar gitu, terdaftar di Badan POM itu sendiri gitu loh Mbak. Sekarang ini kan kita memasuki revolusi industri 4.0 gitu ya, dimana arus informasi itu bergeser. Dari dulu kita mencari informasi dari koran mungkin ya, dari TV. Betul. Sekarang media sosial ya. Kemudian ada juga orang-orang sekarang itu lebih mencari informasi kepada orang yang suaranya paling keras di media sosial, yang followernya paling banyak. Padahal belum tentu orang tersebut ahli di bidangnya. Jadi public figure seperti itu ya. Betul. Kalau orang yang ahli di bidangnya pasti akan tidak mudah termakan hoax ya. Misalnya nih, seorang dokter ahli dalam kesehatan, pasti dia akan lebih kecil kemungkinannya untuk termakan hoax di bidang kesehatan. Ya. Karena dia punya ilmunya. Iya gitu betul. Ya. Beda dengan hoax politik mungkin bisa. Jadi kita harus melihat juga sumber informasinya, apakah dia seorang expert, apakah sumbernya terpercaya seperti yang disampaikan Pak Budi tadi. Kemudian ada juga fenomena ketika kita menyebarkan informasi paling cepat itu dirasa paling eksis gitu. Jadi kita kan sering ya begitu dapat informasi langsung sebarkan. Karena harus update gitu ya Mbak ya. Jadi gitu. Oke. Jadi terus ada gimana lagi nih tanggapan-tanggapannya? Selain itu juga betul yang dikatakan Pak Budi bahwa mungkin orang menyebarkan hoax itu ingin orang lain itu tidak terkena suatu zat berbahaya misalnya ya. Jadi ketika dia mendapatkan informasi, oh tablet paracetamol mengandung virus berbahaya, saya tidak ingin keluarga saya, saudara saya, teman saya terkena, jadi saya harus memberitahu kepada teman saya. Jadi niatnya itu sebenarnya baik, tetapi informasi itu tidak diklarifikasi terlebih dahulu, malah justru akan mudah untuk menyebarkan hoax gitu. Nah ini terkait yang menyebarkan hoax ini, apakah ada sanksi hukumannya atau bagaimana? Nanti akan dijawab oleh Pak Budi. Tapi setelah yang satu ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Semangat Pagi. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Semangat Pagi. Semangat. Ya luar biasa, masih semangat ya Mbak Dian, Pak Budi. Masih semangat ya, harus masih semangat dong. Nah Pak Budi mungkin langsung to the point aja nih, karena saya juga termasuk pernah menjadi korban hoax. Jadi geram sekali kalau misalnya wah saya termakan korban hoax gitu ya. Nah ini ada nggak sih Pak hukuman untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini gitu loh? Ya, pada dasarnya untuk orang yang sengaja menyebarkan hoax melalui media itu ada Undang-Undang Nomor 19 2016. Di sana ada pasal 45 huruf A ya. Jadi setiap orang yang menyebarkan hoax melalui media itu dapat ancaman kurungan paling lama itu 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Ya, itu. Cuman mungkin di sini perlu juga masyarakat ketahui juga bahwa terkait tentang hoax ini juga bahwa aparat penegak hukumnya sendiri itu ada beberapa unsur gitu kan, mungkin dan kategori dalam cybercrime. Betul. Itu ada di BSSN gitu kan, kemudian ada di Mabes Polri gitu. Nah inilah mungkin mereka yang akan bekerja menegakkan undang-undang tersebut. Oke, nah sudah jelas tuh hukumannya, wah nggak tanggung-tanggung ya Pak ya. Jadi jangan pernah menyebarkan berita-berita hoax secara gampang juga nih. Jadi harus klarifikasi dulu. Dan tadi juga disebutkan oleh Mbak Dian bahwa kita juga harus lihat yang menyebarkannya siapa gitu ya, orangnya gitu ya, jangan mudah gitu ya. Nah kalau misalnya Mbak, apa sih Mbak dampak terjerat berita-berita hoax ini, khususnya hoax tentang kesehatan, obat dan makanan? Ada dampaknya nggak sih Mbak?
Tentu saja ada ya, dan dampaknya itu sebenarnya sangat serius karena dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang salah. Jadi misalnya ada hoax tentang garam mengandung pecahan kaca, kemudian orang jadi tidak mau makan makanan yang ditambah garam beriodium itu. Kekurangan garam iodium akan menyebabkan penyakit gondok. Betul. Selain itu yang sudah kejadian itu pernah ada waktu itu vaksin rubella, ada hoax tentang vaksin rubella sehingga di suatu daerah menolak program pemerintah untuk pemberian vaksin. Sehingga di dalam satu daerah itu terjangkit pandemi penyakit rubella. Betul. Jadi berarti sangat berdampak banget gitu ya Mbak. Jadi berita-berita hoax itu gitu sampai mempengaruhi sebesar itu di kalangan masyarakat gitu ya. Wah, itu benar-benar itu. Nah, lalu apa nih peran pemerintah ataupun upaya pemerintah khususnya dari Diskominfo sendiri dalam menangani itu gitu untuk melindungi masyarakat kan ini gitu. Betul. Ya, itu tadi kita bukan membuat konten saingan ya, tapi kita coba meluruskan berita-berita yang ada di masyarakat. Apa yang tadi dibicarakan oleh Mbak Dian itu emang sangat betul. Jadi ketika hari ini berbicara masalah kesehatan, ya kita coba untuk mencari narasumber yang dari kesehatan untuk memaparkan plus minusnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita salah orang untuk memaparkan sesuatu permasalahan gitu kan. Nah itu coba kita untuk seperti itu membuat konten-konten edukasi ke masyarakat sebagai bahan sosialisasi. Kemudian juga kita mencoba kepada masyarakat untuk jangan terlalu namanya kayak tadi Badian itu terlalu eksis lah, pengen dianggap paling eksis, paling disangka paling wow ketika kita menyebarkan informasi lebih awal gitu kan, tanpa melalui penelaahan terlebih dahulu atau perbandingan informasi-informasi yang lain gitu. Jadi intinya ya kita tetap bekerja maksimal bagaimana menyikapi permasalahan di lapangan ketika ada suatu permasalahan atau pemberitaan yang emang perlu diluruskan, kita akan luruskan dengan mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Itu. Yang kemudian juga kita selalu mengajak ke masyarakat untuk ya tadi cobalah untuk menghubungi daripada cyber hoax lain sebagainya untuk lebih yakin apakah berita itu emang berita yang emang dianggap hoax, disinformasi atau sesuai dengan kenyataannya gitu. Oke, itu dia langkah-langkahnya juga ya. Nah, kalau dari Lokapom sendiri upaya ataupun peran yang diberikan apalagi memang yang sangat dekat dengan masyarakat yaitu mengenai makanan juga, obat-obatan karena itu sangat dibutuhkan juga nih untuk masyarakat. Nah, upaya dan peran yang diberikan dari Lokapom atau BPOM itu sendiri untuk menangkal berita-berita hoax ini bagaimana nih, Mbak? Yang pertama kami melakukan klarifikasi seperti tadi yang sudah disampaikan ya. Klarifikasi itu sebagai upaya kita memberikan informasi ke masyarakat, informasi yang benar. Nah, klarifikasi ini bisa diakses melalui website Badan POM www.pom.go.id di bagian klarifikasi. Nah, selain klarifikasi, kita juga ada aplikasi yang namanya BPOM Mobile. BPOM Mobile itu aplikasi yang bisa di-download di Play Store untuk mengecek kebenaran izin edar dari suatu produk. Jadi kalau kita ingin membeli produk obat dan makanan, bisa dicek dulu di cek BPOM. Kalau dia sudah terdaftar, berarti sudah melalui evaluasi dari kami. Nah, kalau setelah cek diklarifikasi tidak ada, dicek BPOM juga meragukan, bisa menanyakan ke kami terkait obat dan makanan ya tentunya, lakukan layanan informasi atau pengaduan itu di Halo BPOM 1500533 atau kalau lokasi atau tempat tinggalnya itu ada di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar Pangandaran, itu bisa konsultasi dengan Lokapom di Kota Tasikmalaya. Iya, boleh disebutkan media sosialnya nih Mbak Dian biar langsung masyarakat itu mengkepoin nih biasanya yang diupdate oleh Lokapom ini ada berita apa aja. Boleh dikasih tahu media sosialnya Mbak Dian? Di Instagram mungkin di lokapom.tasik, kemudian ada juga di Twitter @lokapomtasik dan Facebook Lokapom Tasikmalaya. Oke, jadi sudah sangat lengkap nih media sosial yang diberikan Lokapom juga untuk melayani masyarakat ya.
Nah, kalau dari Diskominfo sendiri, Pak, boleh dong dikasih tahu media sosialnya atau masyarakat ini bisa mengakses berita-berita mengenai berita-berita hoax yang belum terverifikasi, yang belum jelas adanya gitu loh, Pak. Boleh dikasih tahu di mana? Ya, untuk kanal atau medsos yang kita miliki ada di pemerintah Kota Tasikmalaya, begitupun di IG-nya juga ada Kominfo Kota Tasikmalaya, kemudian Twitter, YouTube itu sama. Untuk yang hoax-nya itu bisa di Jabar Sabar Hoax gitu. Gitu, itu aja sih. Baiklah, ini mungkin yang terakhir nih untuk Pak Budi dulu deh. Pak Budi, boleh dong ke masyarakat di rumah menyampaikan harapan atau pesan gitu ya agar tidak mudah terlalu percaya sama berita-berita hoax. Ya, mungkin pesan dari kami adalah untuk lebih bijak menggunakan gadget. Itu aja dulu. Kenapa? Karena dengan adanya gadget itu sebagai gerbang masuk berbagai macam informasi. Yang kedua adalah kita harus tanamkan diri kita sifat penasaran agar kita bisa mencari pembanding referensi lain dalam menerima informasi yang kita miliki. Yang ketiga, kita jangan mudah menyebarkan informasi-informasi yang kita miliki sebelum kita lakukan pengecekan keasliannya atau fakta-faktanya terlebih dahulu. Itu mungkin. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Dian nih, Mbak Dian ada yang ingin disampaikan nggak ke masyarakat di rumah mengenai jangan percaya deh sama hoax, apalagi dalam obat, makanan, dan lain-lain? Mungkin tidak jauh berbeda dengan Pak Budi. Kalau ada isu terkait obat dan makanan, jangan langsung sebarkan, klarifikasi terlebih dahulu, cek kebenarannya, kemudian jangan lupa cek klik ketika mengkonsumsi obat dan makanan. Cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya. Wah, luar biasa. Jadi jangan lupa cek klik ya pemirsa. Nah, itu dia. Mungkin sudah cukup Mbak Dian? Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Mbak Dian sudah membagi informasi hari ini yang sangat luar biasa gitu ya. Dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Semangat Pagi. Jangan lupa untuk selalu saksikan Semangat Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tentunya hanya jam 9 pagi di Radar TV. Akhir kata, saya Karisma Soraya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama penyiaran tadi. Saya pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.